Halo, selamat datang kembali di channel Kenapa Error dengan saya Ardi di sini. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang operator perbandingan, terus operator kesetaraan, terus udah belajar nilai boolean juga, false dan true, terus udah belajar tentang true dan false juga. Nah, di sini saya akan membahas tentang logikanya nih, khususnya logika Boolean. Jadi logika Boolean ini salah satu cabang yang ada di ilmu komputer, teman-teman. Biasanya logika Boolean ini dipakai untuk menyelesaikan masalah logika yang sangat kompleks nih. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini nanti kita akan memakai operator juga. Jadi sama seperti aritmatika yang punya tambah, kurang, bagi, kali, kita juga punya operator untuk menggabungkan dua nilai nih, sama seperti ditambah, dikurang, seperti itu teman-teman. Nah, untuk di sini saya akan cuman membahas dasarnya doang ya. Jadi ada 3 dasar yang harus kalian tahu. Operatornya ada and, or, dan not, teman-teman. Nah, untuk logika Boolean ini nggak spesifik untuk JavaScript. Jadi misalkan teman-teman mau belajar bahasa pemrograman lain, nanti ini juga bakal bisa diimplementasiin ya teman-teman, misalkan di C++, Java, atau C#. Nah, langsung aja nih kita mulai nih. Di sini saya sudah punya 2 variabel ya, variabel A sama variabel B. Ini 2 variabel ini bisa bernilai true, bisa bernilai false. Kan bisa saja si Jajang belum punya SIM, atau Jajang tidak punya penglihatan yang bagus nih teman-teman. Nah, untuk operator yang pertama itu ada AND. Ini saya buka dulu ya, bentar. Ini kalau teman-teman nanya, ini namanya aplikasi Figma ya. Biasanya UI UX designer nih pakainya ini. Cuman saya nggak akan bahas ini lebih jauh lagi karena saya cuma pakai doang. Pertama AND. Nah, kita baca dulu. Jadi AND itu akan bernilai benar kalau 2 variabel ini true. Jadi misalkan gini, Jajang mempunyai SIM dan Jajang punya penglihatan yang bagus. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan tabel kebenaran nih teman-teman. Ini variabel A ya. Ini tipe operatornya AND. Terus ini ada kemungkinan value-nya dari A. Ini kemungkinan value dari B nih. B bisa true, bisa false, A bisa true, bisa false. Nah, dia hanya akan menghasilkan true kalau misalkan 2 variabel ini true, teman-teman. Lihat nih. Misalkan A true, dia akan true. Misalkan B true, hasilnya akan true, teman-teman. Hasil dari operator AND ini. Nah, sedangkan kalau misalkan A-nya false, terus B-nya true, dia akan tetap salah. Kalau misalkan B-nya true atau A-nya false, tetap salah ya teman-teman. Lihat nih, misalkan false sama false, misalkan B false dan A false, hasilnya false. Misalkan B true, A-nya false, hasilnya false. Misalkan A-nya false, terus B-nya true, tetap false ya. Jadi intinya gini teman-teman, N ini hanya akan bernilai true kalau kedua variabel ini A dan B ini nilainya true, teman-teman. Nah, apakah cuma bisa 2 variabel doang, A dan B? Bisa. Misalkan A, C, B, D, pokoknya sampai berapapun bisa, tapi hanya akan bernilai true kalau semua variabel yang tadi saya sebutin nih, A, B, C, D, itu true semua, teman-teman. Misalkan di antara A, B, C, D itu dari 4 variabel itu ada yang false, dia tidak akan menjadi true. Jadi ingat teman-teman, cara gampangnya N ini hanya akan true kalau semuanya true. Udah gitu aja. Cara nginget yang paling gampang. Tapi nanti kita, kalau misalkan teman-teman udah paham nih, ini nggak bakal kepake lagi nih. Tabel kebenaran ini nggak bakal kepake lagi. Jadi nggak usah khawatir lah. Ntar kalau misalkan mau mulai project masa harus buka ini terus? Nggak. Teman-teman nggak bakal ngebuka tabel kebenaran ini terus. Kita mulai selanjutnya yang or. Or. Nah, berbeda dengan and, teman-teman. Or ini, kita baca dulu ininya. Dadang mempunyai SIM atau Dadang lagi. Jajang mempunyai SIM atau Jajang punya penglihatan yang bagus. Nah, beda dengan and, or ini hanya akan bernilai false kalau dua-duanya false. Aduh, ini salah teman-teman. Sebentar, edit dulu ya. Jadi
or ini hanya akan bernilai false kalau dua-duanya false atau semuanya false. Jadi gini, misalkan B true, misalkan nilai dari B ini true dan nilai dari A true, tetap true. Misalkan dari B ini false dan A-nya true, tetap true. Misalkan B-nya true, A-nya false, tetap akan true ya teman-teman. Jadi ingat aja teman-teman, ini kan udah dua nih. Pertama, N ini hanya akan true kalau semuanya true. Nah, itu paling gampang. Or ini hanya akan false kalau semuanya false. Jadi salah satu misalkan variabel banyak lagi nih, misalkan A, B, C, D. Di salah satu itu kalau ada yang true, tetap akan true teman-teman. Jadi kalau misalkan semuanya false, hasilnya akan false. Jadi dia nggak apa-apa nih kalau misalkan A atau B doang yang true, atau misalkan dari A, B, C, D, misalkan C-nya doang nih yang true, itu nggak apa-apa. Itu akan tetap true walaupun satu doang, karena dia akan false jika semuanya false teman-teman. Gimana? Sampai sini nangkep nggak nih? Nanti nggak apa-apa misalkan teman-teman masih bingung sampai sini, nggak apa-apa. Soalnya ini emang mungkin rada ribet ya kalau yang pertama kali baru lihat ini maksudnya apa. Terus ada operator not teman-teman. Nah, not ini lebih gampang nih teman-teman. Not ini hanya akan membalikkan nilai dari true ke false atau dari false ke true. Maksudnya apa nih? Misalkan gini. Misalkan variabel A ini true, misalkan ya. Nah, not A, ini kan A nih. Not A berarti false teman-teman. Terus misalkan variabel B ini itu false, berarti kalau not B dia true teman-teman. Jadi dia hanya membalik-balikan aja. Yang dari true menjadi false, yang menjadi false jadi true. Nah, nggak afdol nih kalau kita nggak latihan nih, karena kan teman-teman pasti ada yang kebingungan juga nih cara makainya gimana. Kita langsung pindah ke halaman selanjutnya. Nah nih teman-teman, misalkan ada variabel umur sama dengan 17. Nah terus kita cari tahu nih yang bener yang mana nih variabel bulannya. Pertama, umur lebih besar atau sama dengan 20. Pertama, umur kan 17, dia nggak lebih besar dari 20 kan, atau sama dengan 20, berarti ini false nih teman-teman. Kita tempel sini, ini false ya teman-teman. Ingat, ini false. Kemudian umur di bawah 30, bener nggak umur di bawah 30? Bener ya, umur di bawah 30 itu bener, karena umur 17. Jadi yang B ini true, sedangkan yang yang A itu false. Soal pertama nih. Pertama, not A. Kan A itu false ya teman-teman nih. A itu false. Ini A-nya ya, ini kondisi A awalnya. Nah, sekarang not A itu apa? Tadi saya udah jelaskan ya, kalau not itu hanya kebalikan dari false. Berarti apa? Ya, betul. Berarti si A-nya ini true teman-teman. Karena dia not A ya. A itu false, kalau not A berarti true. Nah, kita soal yang kedua lagi. Nah, ini N nih, gimana? A kan false nih teman-teman. Terus B true, kira-kira hasilnya apa nih? Ingat teman-teman, N itu hanya akan bernilai true kalau dua-duanya true teman-teman. Jadi ini false nih. Ini false. Soal ketiga nih. Nih coba teman-teman kira-kira ini apa nih? Udah jelas ya, ini OR. Ingat, OR ini bisa bernilai true walaupun satu hanya true teman-teman. Jadi dia hanya akan false kalau semuanya false. Jadi ini kan satu ada ya, true ya. Nah, bisa nih, ini true nih teman-teman. Kita pasangkan. Terus yang nomor 4. Nah, gimana nih teman-teman? Not A itu kan false ya. Salah, A itu kan false di sini. Not A berarti true teman-teman. And atau dan B true. B-nya true ya. Not A itu jadi true. A itu false. Jadi jadiin not A berarti true. Nah, true dan true jadinya apa teman-teman? Ya, sudah pasti ya, true. Ingat, kalau misalkan not itu berarti kebalikannya. Karena ini A itu false, berarti not A ini true.
Kemudian nih soal terakhir ya teman-teman. A or not B. Ini apa nih? A itu false, B itu true. Di sini not B. Oh iya teman-teman, saya belum kasih tahu kalau misalkan di logika boolean ini not itu punya hak lebih tinggi ya teman-teman. Kayak seperti kita udah pernah belajar sebelumnya, seperti tanda kurung itu kan dia haknya lebih tinggi tuh, jadi dia dioperasikan duluan. Nah, sama juga nih seperti kali atau bagi yang dia akan dioperasikan duluan sebelum tambah dan kurang, kali bataku ya. Jadi dia si not ini akan dioperasikan duluan teman-teman. Jadi ini akan diubah dahulu nih sebelum dioperasikan dengan A. Jadi A false atau not B. Berarti ini false dan false. Nah, baru nih kalau di or false dan false apa? Pokoknya or ini hanya akan true kalau salah satunya true. Nah, dua-duanya false nih. Berarti apa nih? Berarti false ya teman-teman. Nah, udah selesai nih. Gimana nih sampai sini teman-teman paham gak nih? Kalau belum paham nggak apa-apa, diulang aja videonya. Karena emang kalau misalkan belum kenal ini, maksudnya baru kenal banget, emang rada bingung sebenarnya ini maksudnya apa, ini buat apa. Ini sebenarnya kepake banget nih teman-teman untuk masuk ke block if teman-teman. Itu kan harus true. Nah, itu kepake tuh di situ true false-nya. Nah, ini yang saya ajarkan ini sebenarnya hanya dasar saja teman-teman, dasar-dasar yang perlu diketahui dari tiga operator tadi, and, or, atau not. Sebenarnya masih banyak lagi kalau mau mendalami, cuman saya di sini hanya akan memberitahu dasar-dasarnya saja. Semoga teman-teman paham nih apa yang saya ajarkan di sini. Sama satu lagi, sebelum videonya berakhir, saya mau merekomendasikan dulu buku ini. Saya beli pas sebelum masuk kuliah teman-teman. Bukunya bagus, tipis juga, harganya nggak terlalu mahal, bisa dicari di toko ijo atau toko oren ya. Yang toko ijo tuh yang gambarnya burung, toko oren yang logonya S. Cari aja dasar logika informatika. Kalau bisa belinya yang original nih, jangan yang bajakan, karena harganya nggak mahal banget kok. Ya hitung-hitung buat support penulisnya lah. Ya, terima kasih, sampai sini aja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan belum ngerti ini apa, bisa diulang lagi videonya, nggak apa-apa. Jangan putus asa kalau misalkan baru sekali nonton ini terus langsung aduh nggak ngerti. Nggak apa-apa teman-teman, karena belajar itu kan nggak bisa sekali doang, harus berkali-kali ya, walaupun nggak ngerti-ngerti. Dah, selamat tinggal, bye bye.